Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua. Namaku Hans. Nama aku Dika. Kembali lagi di segmen Setajam Cutter. Baik Bung Dika, dalam segmen kali ini apa yang akan kita bahas? Baik, Bung Hans, terkait dengan segmen kali ini ya berhubungan dengan masker, kita akan membahas mengenai 3 topik, yaitu overview terkait dengan BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, kemudian terkait dengan izin BPOM dan juga fungsinya Bukan BPOM. ini. Kembali Bung Hans. Baik. Apa tadi yang kedua? Yang kedua adalah tentang kewenangan BPOM. Benar. Terus yang terakhir kita akan closing statement dari kami terkait dengan masker wajah yang tidak ada izin edar dari BPOM. Bagaimana Bung Hans? Dimulai dari mana nih? Jadi overview yang pertama akan kita jelaskan mengenai latar belakang ya dari kita mengangkat sebuah topik ini. Benar. Karena ternyata di media sosial sangat viral ternyata bahwa ada kosmetik yaitu masker wajah yang diedarkan tanpa adanya izin edar dari BPOM. Oke. Dan ternyata masker ini diviralkan oleh berbagai macam influencer yang ada di media sosial. Nah, pertanyaannya adalah apakah masker-masker wajah ini yang tidak memiliki izin edar dari BPOM, bagaimana perihal legalitasnya seperti itu? Oke, kembali dulu ke overview terkait dengan BPOM ya. BPOM sendiri itu kan merupakan lembaga non kementerian yang dia itu mempunyai fungsi pengawasan. Betul. Nah, pengawasan ini terkait apa aja? Terkait obat dan makanan nih, kalau sesuai dengan peraturannya BPOM, yaitu peraturan presidennya. Nah, oleh karena itu, karena tugas dari BPOM atau fungsi dari BPOM dalam melakukan pengawasan terkait obat dan makanan, yang salah satunya meliputi kosmetik, karena kosmetik itu termasuk sebagai jenis obat. Betul. Nah, Jadi kosmetik itu sendiri adalah bagian dari kewenangan dari BPOM itu sendiri ya. benar, Meskipun benar. namanya adalah pangan dan obat dan pangan obat ya. dan makanan ya. Tapi kosmetik juga merupakan salah satu kewenangan yang dimiliki oleh BPOM untuk dilakukan pengawasan. Oke. Baik, lanjut. Bagaimana Bung Dika? Baik, terkait dengan tadi kan kita sudah membahas nih terkait dengan BPOM, dia itu melakukan pengawasan. Nah, output daripada pengawasan yang dilakukan oleh BPOM ini dia mengeluarkan yang namanya izin edar. Atau kalau misalnya kita bisa tahu ya, izin edar itu secara umumnya kalau kita mau ngedarin kita harus punya izinnya dulu. Baik. Nah, seperti itu. Gimana Izin Bung Hans? edar itu dia bisa nyanyi. Apa itu? Izin edar siaran. Hah? Baik, lanjut Bung Dika perihal izin edar. Baik, tadi kan terkait dengan izin edar sebagai output yang dikeluarkan oleh BPOM terhadap pengawasan yang dilakukan oleh dia di bidang makanan dan juga obat. Nah, ini nih terkait dengan izin edar ini apabila kita kaitkan dengan topik kita pada kali ini terkait dengan kosmetik yaitu masker wajah yang tidak ada BPOM-nya. Nah, ini terkait dengan yang namanya keamanan di dalam menggunakan masker itu. Betul. Karena berbicara gimana, Bung Hans? ya, berbicara izin edar tidak sekedar Ya izin perihal doang. izin edarnya Bukan. saja, tidak perihal edarannya saja. Tapi ini sebuah faktor yang komprehensif. Betul. Izin edar itu sendiri menilai dari substansi yang ada dalam produk itu sendiri, Nah, apakah kandungannya. berbahaya. Betul. Bagaimana Bung Dika? Terkait dengan izin edar ini ya benar kata Bung Hans tadi, tidak hanya terkait dengan edarnya itu aja, sendirian edar itu enggak, tapi ini merupakan suatu faktor yang complicated, yang komprehensif. Bisa dibilang juga ini berkaitan dengan substansi atau kandungan di dalam masker itu. Apakah Kemudian- berbahaya atau tidak ya bagi Benar. kesehatan? Kalau maskernya kandungannya ada merkuri kan ya Anda glowing sih, tapi ya gimana Bung Hans? Mama, Ya, just kill a man. ya. Again. Oke. Lanjut. Baik, yang selanjutnya tidak hanya terkait dengan kandungan, Betul. tapi khasiat dan manfaat. Nah, Nah, khasiat dan manfaat kan sebenarnya kalau misalnya kita beli nih masker wajah, pengennya manfaatnya lanjut ya. Lanjut Bung Dika. Baik, lanjut. Kita ke poin selanjutnya. Nah, terkait izin edar itu bukan hanya terkait dengan substansi atau kandungannya aja nih, tapi juga terkait dengan manfaat atau khasiat apa yang diperoleh dari produk atau masker ini. Karena BPOM kan melakukan yang namanya pengawasan itu pasti secara komprehensif, secara lengkap terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan produk itu. Nah, selanjutnya nih apabila sudah terkait dengan substansi atau isi, khasiat dan manfaat, nah kita akan
jelaskan terkait dengan apa sih akibatnya kalau misalnya suatu produk atau masker itu nggak ada yang namanya izin edarnya. Gimana nih, Bung Hans? Nah, perlu kita ketahui ya, apabila ternyata sebuah produk tersebut tidak ada izin edarnya, maka kita tidak tahu kandungan yang dicantumkan dalam komposisinya apakah benar demikian, atau ternyata ada zat-zat lain yang membahayakan terhadap kulit maupun tubuh kita ketika kita memanfaatkan atau menggunakan produk tersebut. Nah, inilah yang kiranya perlu kita cermati ya kaum-kaum milenial semua. Jangan hanya sebuah produk tersebut di-endorse oleh influencer-influencer, oleh seleb dan seleb. Ya, Nah, oke. kalian langsung tergoda, wah, seleb ini jadi glowing kan gitu. Jangan asal Tapi glowing Anda nah, beli. Tapi ternyata mengandung zat-zat yang berbahaya bagi tubuh. Oleh karena itu, kita semua sebagai kaum-kaum milenial yang sudah melek hukum, melek semua ketentuan-ketentuan yang ada, Nice. Wah, laksonnya loh. Kita harus paham betul apa yang akan kita gunakan produk-produk tersebut, termasuk masker wajah. wangi ya. Iya. Dingin juga ya. Hai, nama gue Riko. Aku kode merayap. Ya, kita akan melanjutkan perbincangan dari dua rekan kami. Sebelum itu aku mau berkeluh kesah dong. Apa nih? Ya kemarin kan tempat yang sama hujan kan. Sekarang tempat yang sama lagi ya. Sebelah jalan raya ada suara motor 2 tak masuk. Tuh kelakuan. Ya gimana ya, tim ini kayak Susah ya, memang susah kalau kerja sama orang-orang yang nggak setengah hati lah. arogan juga, saya nanya sendiri gitu kalau kerja tuh gimana ya. Tuh. Ya udahlah ya kami hanya menyesuaikan aja sih. Mengikuti aja lah. Kita bertoleransi lah sama mereka, kaum yang mereka seperti itu. Ya gimana ini? Ini kan kita bicara tentang masker ya. Iya, kira-kira masker yang kita pakai ini aman nggak ya? Harusnya aman. Soalnya ada tulisan BPOM-nya sih, POM berapa gitu. Harusnya aman dan dijual di gerai yang memang cukup trusted sih sebenarnya. Oke. Bukan di dealer Honda kok. Ini pasang bukan masker oli. Nah ini yang mungkin jadi ketakutan kayak gimana. Jadi aku sempat berpikir bahwa ini kan masker kan yang produksi kan pasti perusahaan-perusahaan besar kayak gitu ya. Nah gimana kalau misalkan sama yang kayak home industry, kayak misalkan perusahaan-perusahaan kecil terus bangun kayak Local mereka pride buat, ya? ya mereka buat. Nah aku sih takutnya mereka itu maksudnya baik, cuman terjegal karena izin. Karena izin ya. Iya. Itu aku juga masuk akal untuk lokal brand-brand lokal yang memang mungkin sebenarnya niatnya baik, bahan-bahannya juga aman, tapi memang karena syaratnya yang cukup mungkin harus ribet, ya mungkin ribet, biaya juga kan, itu akan menjadi hambatan yang mungkin cukup besar sih. Alhasil mereka terpaksa untuk menghidupi hidup mereka juga kan. Mereka harus memproduksi terlebih dahulu sebelum mendaftarkan ke BPOM. Menurutku itu cukup ini ya, kayak celah lah untuk urusan BPOM ini sih. Iya sih ya. Juga apa mungkin sih sebenarnya izin ini bisa dilihat karena mungkin ini kan ceritanya negara atau pemerintah ini kan ngasih izin supaya aku Gatel bro. Nggak tahu ngeliat pengen cabut. memang aku sih berharap jangan sampai masyarakat itu justru melihat izin itu sebagai pemerintah itu nggak mereka nggak percaya kalau produk yang kita produksi ini itu aman buat masyarakat. Aku sih takutnya kayak gitu. Kalau aku takutnya malah
masyarakat malah adanya niat baik dari pemerintah untuk gimana ya, memberikan sebuah regulasi supaya lebih jelas, secara hukum juga sah, juga aman kan. Malah masyarakat menilai kayak wah ini sistemnya berbelit-belit gitu Iya, loh. bener. Birokrasi. Jadi masyarakat jadi males kan ngurus-ngurus karena kan let's say aja kalau semisalkan memang home industrinya itu bukan di perkotaan, mungkin di daerah bener. daerah yang tidak maju lah ya. Aku nggak Kurang mau- maju. kurang maju. Siapa tahu dia ada niat baik untuk membuat sebuah produk. Jangan kosmetik lah. Contoh aja makanan kan. Kalau makanan ada dia jual di daerahnya dia dan itu enak dan disukai orang-orang, dia ngejual Ya, aku di punya beberapa- kutil loh. Kalau semisalkan dia berusaha bisnis kecil-kecilan makanan lah ya, dan dia di daerah yang mungkin agak jauh dari pusat kota, ya kan? Mungkin saja dia tidak tahu akan hal Bepom ini kayak Iya. apa perlu sih Bepom, apa itu Bepom? Mungkin kebanyakan orang yang tahu Bepom mungkin orang-orang yang memang ada di kota besar yang memang sudah melek hukum dan lain-lain sebagainya kan. Nah, pertanyaannya kan apakah semua orang di Indonesia tuh sudah melek hukum? Nah, iya benar. Itu loh gunanya kami. Apakah informasinya tuh udah sampai? Ya, siapa tahu kalau ketika udah sampai malah jadi simpang siur lagi kan, Iya. dari mulut ke mulut jadinya kan. Yang di kota aja satu peraturan banyak yang berpendapat simpang siur. Iya. Perempuan nggak boleh keluar malam-malam. Ya, Membolehkan aborsi. apa ya? Kalau dari aku sih ya, ya bisa ya memang maksudnya pemerintah tuh baik supaya Iya. apa ya? Ini kan untuk sekali lagi ini untuk wargaku gitu mungkin dari pemerintah ya. Bukannya mungkin maksudnya pemerintah bukannya kami nggak percaya, cuman yuk kita sama-sama menyamakan standarnya kayak gitu sih. Jadi Iya. bahan apa aja yang bisa aman untuk Yo, jadi bahan-bahan apa aja yang aman buat semua kulit kayak gitu sih. ya. Kalaupun misalkan memang perlu ada tindakan karena produk yang tidak berbepom, mungkin kita juga ya kalau memang dia adalah home industri kecil, memang orang-orang yang memang berusaha ya, mungkin masih harusnya mungkin kita bisa mewajari hal tersebut lah ya kan. Tapi kalau sudah orangnya uangnya banyak, perusahaan di mana-mana, cuan banyak, malas daftarin, Itu keterlaluan. bacut, nemen. Jadi ya, dan menurutku harusnya yang viral kemarin itu harusnya kelihatan dari packingnya cukup niat gitu loh. Iya, dilihatnya. udah bagus. Ada gambar-gambarnya lucu-lucu, Iya. girly-girly gitu. Ada empat ya kalau nggak salah ya. Ya, 4 atau 5 gitu, lupa. Soalnya simpang siur di beritanya sendiri. Ada yang 4, yang 5 gitu. Dan packingnya tuh cukup niat. Oh iya. Mungkin memang mereka bisa aja sanggup untuk ngurus, cuma mungkin karena ya Mereka sendiri nakal mungkin. bilangnya murah, organik. Hayolah. Tapi ya buat teman-teman kalau buat milih itu yang pinter-pinter juga sih. Buat milih skincare kayak gitu-gitu ya. Iya. Ya yang penting tolong ya utamakan perut kalian. Wajah itu Loh, urusan tapi kan nanti. hak perempuan untuk Iya mengutamakan sih. wajah atau enggak. Iya sih memang ya ngapain? Apa hakmu bicara seperti itu? Ya enggak. Perempuan punya hak loh. Enggak juga gitu kan. Ya ngapain cantik-cantik tapi kelaparan kan gitu kan. Ya kesimpulannya apa nih? Kesimpulannya mungkin sama seperti yang diutarakan kawan-kawan kita yang selalu nggak bisa nyari tempat dan Iya, perkiraan cuaca itu. Kalau kita membeli sebuah barang atau produk, seharusnya kita juga melek. Oh, tinggal dibalik aja, kita cek aja produknya. Kira-kira ada nggak nih Bepomnya? Sebenarnya semudah itu. Jangan cuma karena ada harganya murah, embel-embel organik. Kemudian apa ya? Oh iya, yang sering itu karena aromanya lebih wangi atau kayak gimana? Aroma solar gitu. Ya itu teman-teman kayak lebih berhati-hati lagi lah. Hati-hati lagi.
Karena bukannya kita menakut-nakuti, tapi kita juga menyayangkan kalau kalian salah membeli produk dan produk itu malah membahayakan wajah kalian sendiri. Jadi nggak semua yang entah itu diperkenalkan oleh orang-orang terkenal, mungkin itu nggak semuanya itu mungkin produk yang benar-benar bagus Dan aman. ya. Dan juga gimana ya, kan mereka juga kalau misalkan endorsement gitu kan nggak tahu sih apakah mereka sejeli itu untuk ngecek, oh ini aku tolong endorsein produkku dong, maskerku dong, tolong ya, Yeah. fee-mu berapa? Oh 2 juta. Nah pihak yang influencernya ini, pihak artisnya ini belum tentu, menurutku belum tentu sih, mungkin ada seperti itu, cuma mungkin di luar sana juga ada juga Kita kan nggak tahu nggak ya. tahu Kita kan konsumen ya. kan nggak tahu. Iya, mungkin apakah dia cuma ya udah terima uang, terima transferan, udah promosikan, oh ya guys aku pakai masker ini, aku makan ini, cuma itu nggak legal, nggak ada izin BPOM-nya, kita nggak tahu apakah itu aman. Orang-orang karena ngefans sama dia dibeli, Benar. ya kan? Dan belum tentu juga mereka sih megangnya produknya, tapi yang mereka pakai belum tentu produknya ini. Iya. Gitu. Siapa tahu mereka dapat itu dipasang ini bukan ke mukanya dia sendiri, ke tembok, dibuat mural. Nah, kesimpulannya lebih berhati-hati aja lah. Oke, Skincare. kok skincare sih? Oh iya. Masker wajah. Oh iya, masker wajah. Saya suka organik. Jangan lupa untuk Komen. Siapa dulu nih? like. Oh iya. Jangan lupa untuk like, Komen. subscribe, dan Rapid and roll. share. Oh iya benar, dan share. Share ke teman-teman kalian, dosen-dosen kalian, siapapun itu. Baik Bung Rita. Minta. 2, 1, action. Wangi ya. Adem. Cut.